Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO, Jumat 19 April 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam bagi kami, atas kehidupan yang baru yang Kau berikan bagi kami, dan kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kami bertekad untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Buka telinga hati kami agar dapat menangkap kebenaran dalam setiap perkataan-Mu. Jauhkan pikiran kami dari segala gangguan. Berikan kami roh hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami maksud firman-Mu yang dalam ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang yang menerangi jalan kehidupan kami dan membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Dan kami berdoa agar firman-Mu yang kami dengar hari ini tidak hanya menyentuh akal budi kami, tetapi juga mengubahkan hati dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Damai sejahtera-Mu ya Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab bagi kita saat ini dari kitab Mazmur 4 ayat 8. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian bunyinya. Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Adapun topik renungan kita yaitu berkat Allah. Untuk membantu kita mendalami kekayaan rohani yang berlimpah dari Mazmur 4 ayat 8 ini, ada beberapa pertanyaan yang bertalian dengan ayat ini, yaitu satu, apakah yang Daud rasakan menurut ayat ini? Secara tersirat, Daud sedang diganggu oleh emosi yang marah, emosi yang goncang, seperti pada ayat 5, yang membuat Daud tidak atau kurang sukacita dalam hidupnya. 2. Apakah yang dipikirkan Daud akan Allah itu? Dalam emosi yang tergoncang ini, Daud menjaga pikiran iman yang positif. Daud berpikir dan meyakini bahwa Allah itu sumber sukacita. Allah itu pemberi berkat. Allah itu penyelamat, penolong, penjaga dan pelindung yang kuat. Nah, jika saudara yang mendengar renungan hari ini sedang tergoncang emosi dan membutuhkan sukacita, jawabannya adalah datanglah kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui doa. Setelah mendengar renungan ini, segera lakukan berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, adakah janji Allah di dalam ayat ini untuk kita? Tentu ada. Ayat ini mengandung janji Allah tentang sukacita sejati yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sukacita ini tidak terikat pada kondisi materi atau keadaan hidup, tetapi merupakan karunia ilahi yang dapat dinikmati di tengah berbagai situasi. 4. Adakah dosa yang saya atau saudara harus jauhkan menurut ayat ini? Ya, secara tersirat, ketika emosi kita sedang goncang, ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri, untuk tidak mengambil keputusan yang salah, yang berpaling kepada hal-hal duniawi seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan Yesus Kristus. Menjauhkan diri atau berpaling kepada hal-hal yang memabukkan seperti anggur atau zat-zat
adiktif lainnya. Juga berpaling kepada sumber-sumber ketenangan yang palsu atau ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Jangan berpaling ke sana, tetapi harus datang kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. 5. Adakah perintah untuk kita taati menurut ayat ini? Ya, secara tersirat, ayat ini mendorong kita untuk menjaga pikiran dan emosi, tetap meyakini kekuatan Tuhan dan membaharui pola pikir serta pola emosi dengan membangun hubungan yang intim dengan Allah sebagai sumber sukacita sejati. Biarkan Dia membaharui. Kita diperintahkan untuk mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan dan mencari kekuatan dan damai sejahtera dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita menemukan salah satu titik rawan hidup yang harus kita waspadai dan perbarui, yaitu pola emosi. Bagaimana sikap kita bertindak, berespons, dan berkomunikasi ketika kita sedang berada di dalam pergumulan, situasi, atau keadaan sulit, itu dipengaruhi oleh emosi kita. Tindakan, respons, dan komunikasi yang salah atau yang buruk itu bersumber dari emosi yang tidak sehat. Daud memberi rahasia pengalamannya agar emosinya stabil, sehat, yaitu datang kepada Tuhan dengan pikiran dan iman bahwa Tuhan adalah sumber sukacita, pemberi pertolongan, penyelamat, penolong, penjaga, pelindung yang kuat. Dengan pikiran iman yang positif akan Tuhan ini, Daud menjaga hatinya dan membiarkan Allah membaharui emosinya yang marah agar tidak larut dalam keputusan yang salah. Jadi saudaraku, tidak ada satupun manusia yang bisa menolak datangnya persoalan, masalah, pergumulan, dan tantangan. Tetapi mari menjaga emosi kita dengan menyerahkan kepada pimpinan Tuhan dan menjaganya menurut firman Tuhan, agar keputusan kita tidak salah dan membahayakan diri serta orang-orang di sekitar kita. Mari luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Mari bangunlah hubungan yang intim dengan Allah melalui doa, pujian, penyembahan. Mari cari atau bergabung ke dalam komunitas Kristen yang dapat mendukung dan menguatkan iman saudara. Mari gunakan talenta, kemampuan yang Tuhan karuniakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari berikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara kepada orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Engkau telah membuka hati dan pikiran kami untuk memahami pesan yang Engkau sampaikan. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa ini tertanam kuat dalam diri kami. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti dan menerapkan firman tersebut dalam kehidupan keseharian kami. Berikan kami kekuatan untuk melawan godaan dan tantangan yang mengganggu kehidupan kami, untuk kami tetap menguasai emosi kami dengan hidup sesuai firman-Mu. Kami berikan seluruh kehidupan kami dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan, agar keputusan-keputusan kami ketika dihadapkan pada pergumulan-pergumulan atau tantangan bukanlah keputusan yang salah, yang membahayakan diri kami dan orang lain, tetapi nama Tuhan dapat dimuliakan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu,
baik sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan fungsi kami dengan sukacita, sehingga sejahtera Tuhan selalu turun atas kehidupan keluarga kami. Berkati yang sakit disembuhkan, dipulihkan, bahkan yang menderita dihiburkan oleh sukacitamu, dan yang hatinya tergoncang atau sedang bengkok, Tuhan, Engkau yang meluruskannya, dan Engkau juga Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang bergumul keluar dari dosa, supaya mereka dengan kekuatan kuasa Roh-Mu mereka mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk atau keluar dari dosa. Dan kepada anak-anak-Mu yang sekolah, Tuhan berikan kecerdasan dan hikmat yang bekerja, Tuhan juga sertai dan berkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami mohon kepadamu dan kami yakin percaya bahwa kami akan menerimanya. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan memberkati kita sampai selamanya. Amin. Bagikanlah renungan harian ini kepada saudara-saudara kita yang jauh, bahkan kepada orang-orang lain yang belum mendengarkan firman Tuhan atau yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memakai media ini menjadi alat di tangannya untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom.